Itu di mana-mana yang namanya nyaru utang itu kalau sudah mepet biasanya, Ustaz. Ya. Kalau perlu dilewatkan. Iya. Lah terus Tapi dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala ada yang mengatakan kalau tidak salah satu hadis bahkan dia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara Buku Saku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, pada episode kali ini kita ditemani dengan Ustadz Faruqi. Iya. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana Pak Kris? Ya, alhamdulillah. Sehat ya? Ya agak bindeng ini. Ya nggak apa-apa. Ya, episode ini kita masih berada di resto yang ada di tengah kota Temanggung, Ustadz. Ya. Resto Tropical Garden, resto yang bernuansa tropikal. Ya, ini kita sekarang ini sudah selesai Ramadan ya, Ustadz ya. Iya. Ini kemarin kita pembahasan di episode sebelum ini itu masalah puasa. Nah, ini kaitannya juga masih masalah puasa nih, Ustadz. Iya. Karena kan banyak di antara kita yang barangkali gitu ya, kemarin saat puasa Ramadan itu ada hutang puasa misalnya kayak gitu. Atau ada orang yang sudah tidak mempunyai ketersanggupan lagi untuk berpuasa. Iya. Itu seperti apa tata caranya pembayaran hutang puasa maupun yang tidak punya kesanggupan itu, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Pak Kris atas waktu yang diberikan. Tadi disampaikan tentang bagaimana tata cara bagi orang-orang yang kebetulan punya hutang, tapi hutang ini hutang puasa ya, bukan hutang uang. Ya. Memang puasa sendiri suatu ibadah yang sebenarnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mendapatkan rukhsah itu mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa karena sebab. Bukan karena tanpa alasan ya. Karena sebab. Satu sebabnya adalah mungkin karena safar ataupun perjalanan, atau karena sakit, atau karena yang lainnya. Yang di situ ada orang yang sebab-sebab itu harus membayar hutang dengan puasa, ya. Atau ada yang membayar hutangnya atau membayarnya bukan dengan puasa, tapi dengan dengan fidyah. Fidyah itu mengganti dengan memberi makan kepada fakir miskin. Kita bahas yang dengan membayar hutang dengan puasa dulu ya. Yang pertama kita sebutkan tadi adalah orang yang safar. Safar itu perjalanan jauh. Dalam mazhab Imam Syafi'i atau yang terkenal di Indonesia, yaitu tentunya safar jauh. Safar jauh itu safar yang sudah sampai kepada 80 kilo. Ya, tidak cuma Temanggung Magelang ya tentunya, tapi sudah jauh gitu. Nah, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya. Tapi kalau misalnya berpuasa itu juga lebih baik juga. Kalau misalnya kita perjalanan seperti itu kemudian kita kuat untuk puasa, tetap berpuasa, itu boleh. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit. Yang sakit itu bukan cuma sakit pilek ya, tentunya sakit. Yang sakit itu ketika dia berpuasa bahkan akan membahayakan keselamatan dia. Dan jika sakitnya itu adalah sakit yang nanti satu saat di luar bulan Ramadan bisa sembuh, nah dia juga harus menggantinya dengan puasa. Nah, nanti ada orang yang dia membayar fidyah. Nah, itu adalah diantaranya adalah orang yang sudah sepuh ataupun bahasanya adalah sudah tua renta ya. Uzur ya. Nah, sudah uzur yang sudah tidak mungkin untuk berpuasa. Nah, itu beliau tidak membayar puasa tapi membayar fidyah namanya. Atau nanti adalah orang yang menyusui atau ibu yang menyusui atau ibu yang hamil, sekalipun nanti di situ ada perbedaan pendapat. Itu ada yang mengatakan harus membayar dengan puasa, ada yang mengatakan cukup dengan bayar
fidyah dalam mazhab Syafi'i, bahkan ada ia membayar fidyah, ia membayar puasa, tapi karena sebab. Ya. Kita bahas yang pertama adalah orang yang safar tadi ya. Yang safar tadi adalah dia ketika sudah tidak bulan Ramadan, safarnya misalnya safar jauh selama 3 hari ya, atau 3 hari safar jauh, dia kemudian berapa sih yang dia tinggalkan? Misalnya dia meninggalkan safar itu adalah 2 hari, ya 2 hari itu dia mengganti. Sekalipun demikian, Pak Kris, bahwa safar tadi bukan safar mukim, ya, bukan niatan untuk mukim. Maksudnya bukan niatan mukim itu gini, kita safar ke Jogja bukan berarti ke Jogja misalnya ke yang lebih jauh ya, jadi ke Jogja tapi sebelah sana sudah Gunung Kidul sana kan sudah itu sudah jauh loh. Iya. Itu kita bukan mukim, memang kita ke sana kemudian selesai urusan kita langsung pulang. Itu bukan mukim ya. Berbeda dengan kisah misalnya kita punya saudara di sana, dan kita liburan di sana. Kita ke sana mau niat mukim di sana beberapa hari, nanti yang dirukhsah atau diberikan keringanan itu ada perbedaan. Bagi mereka yang tidak ada keinginan untuk mukim di sana, berarti selama safar itu sekalipun misalnya di sana 1 hari kemudian pindah lagi, itu selama perjalanan itu dia boleh tidak berpuasa. Boleh ya. Nah, misalnya sampai 5 hari dia pulang setelah itu, dan setelah di luar bulan Ramadan dia mengganti dengan puasa. Tapi bagi safar yang mukim, ya, maka rukhsah itu selama perjalanan. Setelah dia sampai sana, misalnya sudah sampai sana, ya siang ya. Kalau siang kan dia masih bisa safar, masih termasuk safar ya perjalanan dia. Tapi besok dia itu sudah tidak punya rukhsah untuk tidak puasa lagi penuh, ya. Karena dia mukim, dia puasa seperti biasa. Itu ya. Kalau gantinya juga sama. Dan yang kedua adalah orang yang sakit yang bisa sembuh. Misalnya dia sakit selama 5 hari misalnya, kemudian ya sama dia membayar puasa 5 hari. Yang sedikit berbeda dengan orang yang menyusui ataupun orang yang sedang hamil. Kalau kita bicaranya adalah mazhab Imam Syafi'i, yang pertama, ketika hamilnya itu atau dia menyusui itu adalah karena kekhawatiran si bayi ini nanti kurang gizi gitu ya? kurang gizi, maka dia karena bayinya bukan karena ibunya ya, karena bayinya, maka dia membayar fidyah dan berpuasa. Double ya? Double. Kalau alasan itu. Tapi kalau alasan itu karena memang kesehatan ibunya, maka dia mengganti dengan puasa. Gitu. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya. Tapi dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan ya dia cukup dengan membayar fidyah saja. Pendapat yang lain ya cukup dengan mengganti puasa saja. Berarti bisa dikatakan bahwa kewajiban fidyah itu hanya untuk mereka yang sudah lanjut usia atau sudah uzur ya. Kalau masih muda, masih bisa walaupun dalam kondisi tertentu yang dia tidak mungkin berpuasa, tidak boleh untuk fidyah. Ya, kecuali sakitnya itu misalnya sakit yang maksudnya bukan sakitnya sakit perut misalnya, sakit mah ya. Kalau dia puasa ya, itu baru dia boleh bayar fidyah. Oh, gitu. Tapi kalau diharapkan ada kesembuhan, ya mungkin di bulan-bulan berikutnya dokter mengatakan ini sudah sembuh, sudah tidak mengapa untuk puasa, dia membayar puasa. Oh ya. Terus kewajiban membayar puasa itu sendiri kan artinya dalam waktu setahun berjalan hingga nanti datang Ramadan di tahun berikutnya ya, Ustaz ya. Itu ada nggak sebaiknya gitu ya di awal atau nanti mepet-mepet sama soalnya banyak juga yang mepet-mepet sama mau Ramadan gitu. Terus yuk geleng-geleng waktu itu hutang berapa ya? Tebak-tebakan gitu. Kalau masalah mana itu tidak ada ya, mana yang lebih baik di awal atau di tidak ada ininya. Cuma kalau bicaranya bicara adalah kita mengerjakan amalan tidak cuma puasa, ya itu lebih baik disegerakan. Iya. Kenapa? Karena kita tidak tahu besok kan.
Iya, kalau besok kita masih bisa puasa, masih bisa puasa itu karena bisa sakit, karena ada alasan yang lain. Artinya selagi masih ada kesempatan untuk masih ada kesempatan. kemampuan berpuasa ya Ustaz ya. Sekalipun memang banyak orang berpuasanya itu adalah memang kalau sudah mepet. Ya gitu. Itu di mana-mana yang namanya nyari utang itu kalau sudah mepet biasanya Ustaz. Kalau perlu dilewatkan. Iya. Lah terus ini apa ya, kalau kayak perempuan yang masih masa subur itu kan kemungkinan di akhir haidnya itu ini masih ragu-ragu nih, ya ini sudah bersih apa enggak misalnya gitu, terus dia cari amannya untuk tidak berpuasa begitu Ustaz. Itu bagaimana itu memastikan bahwa itu dia berpuasa atau enggak gitu? Kalau itu kembali kepada pembahasan, maaf ya, haid ya. Itu kalau di sana ya memang pembahasan fikih lagi, ada perbedaan pendapat. Yang intinya dikembalikan kepada kebiasaan yang pertama. Misalnya kebiasaan dia 7 hari misalnya, ya sudah 7 hari kok misalnya ada masih kayak ini sudah, ya 7 hari itu yang menjadi patokan. Kalau itu sudah 7 hari ya sudah, biasanya berinya 7 hari, di luar itu adalah bukan haid lagi tapi sudah penyakit. Kan mungkin terus sebutannya mungkin keputihan gitu kan. Lalu masih keluar nih, ini ragu ini. Jadi itu dimantapkan yang seperti biasanya seperti apa? Seperti biasanya. Itu terus, yang ambil yang paling mudah daripada ngecek ini warnanya, ini baunya dan lain sebagainya. Kebiasaan wanita itu bagi yang mempunyai kebiasaan. Tapi bagi wanita yang tidak mempunyai kebiasaan, maksudnya tidak teratur ya, itu dikembalikan kepada tadi warna darahnya, bau darahnya, karena darah haid dengan darah yang lain itu berbeda. Iya. Nah ini kaitannya sama itu Ustadz. Ini banyak di antara teman-teman yang pernah saya temuin gitu, bablaske. Jadi bablaske itu kan kalau dalam frame saya kan, kok yang gampang gitu ya. Padahal puasa itu kan sebuah kewajiban yang diberikan kepada umat Islam gitu. Tapi bablaske Jadi harusnya sudah bersih, atau harusnya tidak ada apa-apa, bablaske tambah sehari 2 hari, lu gampang kan gitu. Itu gimana Ustaz? Itu tidak boleh. Itu nggak boleh. Karena dia mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa itu, atau bahkan diharamkan bagi wanita itu ya selama dia haid itu. Kalau di luar itu ya, atau bablaske tadi Pak Kris, nanggungkan asar mulai haid. Wah, tinggal sebentar lagi buka gitu. Wah, ini juga tidak boleh. Kalau sudah keluar haid ya sudah. Ya sudah, batal hari itu ya. Sekalipun ibaratnya 10 menit sebelum injury time. Karena kita bicaranya juga disiplin ibadah ya, tidak bisa kita kalahkan. Lah kalau misalnya yang kayak menyengaja untuk tidak berpuasa itu apa juga wajib mengganti Ustaz? Iya. Wajib mengganti yang demikian, bahkan nggak ada terus tambahan apa begitu karena dia sengaja kok gitu. Kalau dia sengaja tidak, itu satu memang hukuman secara fikih, dia ya mengganti yang dia tinggalkan. Tapi dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala ada yang mengatakan, kalau tidak salah dalam satu hadis, bahkan dia itu seandainya ya dosanya dia itu digantikan dengan puasa selamanya, itu tidak akan terpenuhi. Gitu. Makanya tidak mudah. Ya memang kalau bicara fikih kan ya sah, dia sengaja meninggalkan 2 hari, kemudian diganti 2 hari, sah kalau bicara terbayarkan gitu ya. Tapi kalau kita bicara ancaman, ya makanya dosa besar itu kan dosa yang mendapatkan ancaman di dunia atau adab di akhirat. Gitu. Maka untuk tidak mempermudah, maksudnya tasahul ya, memudah untuk saya tidak mau puasa, enggak mudah. Ancamannya seperti itu. Ya ini sebenarnya mengerikan juga ya ancamannya ya. Tidak hanya denda sekian tahun gitu atau kurungan bicara denda dengan itu kan lebih berat yang itu. Iya, berat. Sekalipun dia tidak dapatkan denda di dunia mendapatkan had atau denda, tapi ancamannya ngeri kayak gitu. Iya. Ini kebalikannya Ustaz, saya mau tanya. Tadi kan terkait dengan mendenda ya, atau ancaman ya. Kalau ini bonus. Puasa 1 bulan Ramadan ditambah 6 hari Syawal, seperti puasa 1 tahun, itu gimana itu Ustaz? Iya, itu memang hadisnya memang seperti itu. Kenapa? Kok sebagaimana
1 tahun penuh itu hitungannya adalah kali 10 kalau tidak salah. Per satu puasa, satu hari puasa. Satu hari puasa itu menjadi 36 hari kan. Kali 10 menjadi 360 dan 1 tahun segitu. Allah melipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Ya. Berarti 36 hari, 30 hari sama 6 hari kan 36 kali 10 menjadi 360. Itu sama dengan puasa 1 tahun. Itu satu bonus tadi kalau bisa bonus. Itu artinya bonus itu kan bisa dimaknai sebagai ini Ustaz ya. Nilai, nilai dari ibadah puasa itu seperti orang puasa seperti, 1 tahun. Wong puasa 1 hari aja di bulan Ramadan itu seperti itu nilainya gitu kan. Betul. Apalagi di satu. Jadi bukan orang puasa dalam artian puasa 1 tahun tapi nilainya ya. Nilainya betul. Jangan diartikan kemudian wah saya kan sudah puasa apa itu 36 hari itu. Ya. Besok Ramadan enggak usah puasa masih punya. Itu enggak bisa. Itu nilainya seperti itu. Karena ada beberapa nilai-nilai yang Allah sebutkan misalnya gini. Itu nilai ya, nilai oleh Allah sebutkan atau oleh Rasulullah sebutkan yang itu adalah nilai bukan apa namanya? Bukan faktanya. Dia itu sebagaimana bukan puasa 1 tahun itu. Nilai pahala nilai pahalanya, ya. Nilai pahalanya. Gitu. Sebagaimana mungkin orang yang nikah itu kan setengah agama. Ya kan orang yang nikah kan utanya adalah dia telah mendapatkan separuh agamanya. Bukan berarti kemudian kalau nikahnya 2 kali berarti sudah sempurna full. Enggak demikian. Kalau 3 kali 3 kali lebih over. Enggak demikian. Udah nggak sholat lagi ya. Wah, udah nikah 3 kali. Iya. Passwordnya sudah di tangan. Ya udah. Oke Ustaz. Ini kita tahan dulu. Siap. Untuk pembahasan ini nanti insya Allah kita lanjutkan di episode berikutnya. Dan terima kasih untuk kerawuhannya juga kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Itulah tadi apa yang kita bahas tentang puasa. Mudah-mudahan itu bisa kita maknai, bisa kita kerjakan ya sesuai dengan tuntunan. Tidak ada modus-modus lagi. Wah, ancamannya tadi berat loh. Itu perlu disimak, perlu kita jadikan perenungan juga untuk next. Berarti kan yang kemarin udah lewat ya Ustadz ya. Nah, tinggal untuk kedepannya seperti apa. Ya, demikianlah episode kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.